Halo geng. Nah, karena banyak yang bertanya di Instagram, Bang, bagaimana cara merawat pisau? Di sini saya akan menjawabnya. Jadi simpel sih sebenarnya untuk merawat pisau ya. Jadi ketika kita berkegiatan di luar ruangan, usahakan ketika sudah memakainya, misalnya kita sudah membelah sesuatu atau misalnya mengiris sesuatu, itu kan pasti ada kadar air di sana atau misalnya getah dan lain-lain, itu kita harus langsung lap. Sebelum kita masukkan ke dalam sarung, kita tuh harus lap. Nah, itu bisa mencegah karat timbul. Jadi usahakan si pisau kita ini selalu kering, dalam keadaan kering setelah memakainya. Nah, selain itu, untuk merawat pisau, kita tuh butuh mengasahnya. Karena emang nggak enak dong kalau misalnya kita berkegiatan terus pisau kita tumpul dan lain-lain. Nah, karena kita sering berkegiatan di luar ruangan itu dalam jangka waktu yang lama, misalnya 1 hari, 2 hari, bahkan bisa sampai 1 minggu, kita itu butuh yang namanya asahan untuk mengasah pisau. Jadi tadi itu saya sudah membuat asahan portable seperti ini. Ini lebih ringkas ya, lebih ringkas, lebih gampang dibawa kemana-mana, lebih ringan juga, terus komplit juga. Kalau misalnya biasanya kan saya menggunakan asahan batu seperti ini. Nah, asahan batu ini seperti ini tuh ya cuman ada 1 grid, terus gede, berat, jelas karena batu materialnya seperti ini. Cuman emang lebih bagus sih kalau misalnya saya ada ini pun saya lebih memilih mengasah pisau saya menggunakan batu. Di sini ada yang grid yang lembut, mungkin ini grid 2000 ya. Tapi saya juga ada yang memakai grid 800 itu untuk awalan. Terus ini untuk finishing. Tapi itu terlalu gede di bawahnya jadi susah. Jadi ini sebagai contoh aja. Jadi saya membuat ini tuh bahannya sederhana banget, terdapat di mana-mana ya. Yang pertama itu ada kayu ini bisa kayu apa aja sih, yang penting permukaannya rata. Ini persegi 4 ya, seperti ini. Paling ini cuman 12 cm, 12 sampai 13 cm lah panjangnya. Terus di sini saya menggunakan ini nih, 3M. Nah, selanjutnya bahan utamanya itu adalah amplas. Di sini saya menggunakan amplas yang pertama itu nih, ada amplas ini nih. Ini grid 400 ya. Ini grid yang kasar banget. Sebenarnya ini ada juga sih yang grid 180, tapi ini terlalu kasar. Ini bakalan habis sih kalau misalnya kita mengasah pisau pakai yang grid terlalu rendah. Jadi di sini saya pakai yang paling rendahnya itu ada 400, grid 400. Ini untuk awalan. Dan ini pun dipergunakan ketika pisau atau misalnya gear yang lain yang perlu diasah itu, atau ketika kita menggunakannya itu ada kerikil dan lain-lain, atau misalnya paku ya yang membuat si bilahnya itu rusak. Nah, kita bisa menggunakan grid 400 ini untuk memperbaikinya. Jadi ini tuh si grid yang 400 ini tuh digunakannya ketika emang keadaan si gear kita tuh rusak parah. Kita bisa menggunakan grid 400 ini. Nah, selain grid 400, di sini ada yang grid 1000. Ini lebih halus. Kalau misalnya kita mengasah biasa untuk mempertajam, biasanya diawalinya langsung ke grid 1000 ini. Yang terakhir, amplas ya. Ini yang amplas terakhir, ini ada grid 2000. Jadi ini untuk lebih menghaluskannya lagi serta mengkilatkannya. Jadi kalau misalnya kita langsung ngasah ketika pisau kita tumpul, langsung mengasah dengan grid yang tinggi atau grid 2000, ya kita lama untuk tajamnya. Jadi ya kita harus dari grid terendah dulu, terus ke medium, terus ke yang lebih halus seperti grid ini nih, grid 2000. Nah, setelah di grid 2000 ini, di sini saya menggunakan kulit sapi untuk stropping. Jadi si stropping ini berguna untuk menghilangkan sisa-sisa bekas asahan. Jadi besi yang terkikis ini bisa dihilangkan dengan stropping menggunakan kulit ini. Seperti ini. Nah, selain menghilangkan sisa-sisa dari asahan itu, ini tuh bisa mengkilatkan. Nah, stropping ini tuh finishing dari teknik mengasah. Seperti ini. Jadi ini ada 4 bagian. Yang pertama ada grid 400, yang kedua ada grid 1000, yang ketiga ini ada
Jadi 2000. Dan yang keempat ini ada kulit. Geng, selain banyak yang bertanya tentang bagaimana cara merawat pisau, banyak juga dari kalian yang bertanya tentang bagaimana cara merawat rambut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya untuk merawat rambut. Nih, di sini saya sudah ada produk dari Scarlett. Ini dia. Kalau misalnya ini yang body care ini udah saya bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang Jordanian Sea Salt Shampoo and Conditioner ini. Jadi si sampo ini tuh yang pertama jelas enak banget wanginya. Karena si sampo ini beraroma magnolia. Sedangkan si conditioner ini beraroma evening primrose atau bunga sedap malam. Jadi emang enak banget buat dipakai. Manfaat dari Jordanian Sea Salt Shampoo and Conditioner ini adalah mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan rambut dan kulit kepala, membuat rambut lebih berkilau. Gokil sih. Nah, setelah saya pakai produk ini beberapa kali, ini tuh perbedaannya nyata banget. Karena emang si wanginya jelas beda dari yang lain ya. Terus si rambut lebih gampang diatur, lebih sehat juga, lebih berkilau, tidak gampang lepek. Ya karena kan saya keseharian memakai topi ya. Jadi ketika lepas topi ya itu tidak ada bekasnya. Untuk perawatan lebih lanjut lagi, saya sarankan kalian menggunakan conditionernya juga, karena ini tidak kalah penting. Seperti yang kalian tahu, kalau harga satuan dari semua produk Scarlett itu 75.000, dan kalian nggak usah khawatir, karena semua produk dari Scarlett itu sudah terdaftar di BPOM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kalian klik link yang ada di deskripsi. Selanjutnya, saya akan menikmati suasana kebun paman sehabis hujan. Mungkin setelah itu saya akan tidur. Terima kasih.